asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca basmalah dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadir semua. Ya, alhamdulillah kalau hadir semua ya. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana susahnya dakwah Rasulullah SAW saat berada di Mekah, karena kebanyakan dari mereka itu menolaknya, bahkan menindas orang-orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam, sehingga hal itu pun terasa berat bagi Nabi SAW. Dan untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang hijrahnya Rasulullah SAW menuju Madinah, yang mana tujuan dari pembelajaran kita yaitu agar kita itu mengetahui betapa susahnya Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah Islam ini, sehingga bisa tersebar di dunia ini. Nah, dasar dari hijrahnya ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim, yang artinya sungguhnya orang-orang yang beriman yang mereka itu berhijrah di atas jalan Allah, mereka itu hanya mengharapkan satu, yaitu rahmat Allah, dan mereka tidak mengharapkan apapun selain itu. Nah, kita nanti di sini akan belajar apa sebenarnya makna hijrah itu. Nah, kita lihat ya di sini. Hijrah artinya apa? Hijrah artinya berpindah. Bisa juga dalam arti lain yaitu meninggalkan. Nah, di sini ada dua syarat yang menamakan bahwasanya seorang itu bisa berhijrah. Yang pertama itu dia harus memiliki sesuatu yang ditinggalkan. Nah, di sini kalau konteksnya orang-orang Islam yang hijrah ke Madinah, mereka meninggalkan harta, benda, anak-anak, bahkan keluarga, hanya demi apa? Hanya demi agar tegaknya agama Allah berada di Madinah. Nah, sehingga syarat yang pertama itu terpenuhi, yaitu ada sesuatu yang ditinggalkan. Kemudian syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua adalah hendaknya dia memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jadi tujuan orang-orang Islam hijrah ke Madinah adalah menegakkan agama Allah, agar Islam itu semakin tersebar ke seluruh jazirah Arab hingga sampai masa kita sekarang bisa mencapai bumi Indonesia ini. Karena hijrah sendiri itu memiliki dua bagian. Yang pertama hijrah secara makaniyah, dan yang kedua hijrah secara ma'nawiyah. Yang pertama hijrah secara makaniyah adalah hijrah yang disebabkan karena berpindah tempat. Nah, hijrah ini telah dilakukan 3 kali oleh Rasulullah SAW pada masa kenabiannya. Yang pertama yaitu hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ini dilakukan oleh pengikut Nabi SAW karena adanya gangguan kaum Quraisy saat berada di Mekah. Lalu yang kedua adalah hijrahnya Nabi SAW sendiri ke Taif, karena saat itu beliau sangat bersedih sebab telah meninggal ke rahmatullah
Khadijah istrinya dan juga pamannya yaitu Abu Thalib, sehingga tidak ada pelindung lagi untuk beliau saat berada di Mekah. Lalu hijrah yang ketiga yaitu hijrah ke Madinah, yang mana akan pembahasannya nanti kita bahas pada materi hari ini. Lalu yang kedua hijrah secara ma'nawiyah. Hijrah secara ma'nawiyah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hijrah i'tiqadiyah, hijrah keyakinan, yang bisa menyebabkan seorang itu berpindah dari keyakinan yang satu ke keyakinan yang lain, dari berpindah dari yang non muslim ke Islam, itu termasuk hijrah i'tiqadiyah. Kemudian yang kedua itu hijrah fikriyah, yaitu berpindahnya seorang dari pemikiran yang buruk ke pemikiran yang baik. Kemudian hijrah syu'uriyah, yaitu berpindahnya seorang dari yang tadinya suka kepada hal-hal yang duniawi, berpindah ke hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Kemudian yang terakhir hijrah sulukiyah, yaitu berpindahnya dari akhlak yang buruk ke akhlak yang baik, termasuk proses hijrah berpindah dari yang buruk ke yang baik. Nah, pada konteks ini Nabi SAW melakukan hijrah ke Madinah disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena Madinah sendiri yang sebelumnya merupakan kota Yathrib adalah tempat terdekat bagi Nabi SAW ketimbang tempat-tempat yang lainnya. Lalu yang kedua, bahwasanya di Madinah banyak sekali saudara Nabi SAW, karena ayahnya dulu mempunyai nenek yang tinggalnya di Madinah sebab menikah dengan Abdul Muthalib. Kemudian yang ketiga, karena di Madinah kebanyakan dari orang-orangnya itu memiliki akhlak yang halus lagi terpuji, berbeda dengan Mekah yang memiliki sifat yang keras lagi kasar karena terbiasa hidup di padang pasir yang tandus. Kemudian yang terakhir, adanya gangguan-gangguan dari kaum Quraisy saat berada di Mekah, sehingga Nabi sendiri tidak ingin menghancurkan dan juga menelantarkan dirinya dan juga kaumnya, sehingga memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Nah, peristiwa hijrah ini menyebabkan beberapa reaksi kaum Quraisy. Di antaranya yang pertama itu ingin membiarkan beliau hijrah sampai ke Madinah dengan sendirinya. Akan tetapi hal ini tidak mungkin karena mereka khawatir akan agama yang dibawa oleh Nabi SAW bisa tersebar di Madinah dan menyebabkan orang-orang Madinah itu bisa berani melawan orang-orang yang berada di Mekah. Kemudian kemungkinan yang kedua itu mereka memenjarakannya. Akan tetapi hal itu tidak mungkin ya, karena hal tersebut menyebabkan kaum muslimin yang menjadi pengikut Nabi SAW akan menuntut perang dan balas dendam kepada mereka. Kemudian yang terakhir itu membunuhnya adalah pilihan terburuk. Jadi setelah mereka bermusyawarah dan berdiskusi dengan para pembesar-pembesarnya, akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh Nabi SAW. Setelah kaum Quraisy memutuskan bahwasannya Nabi SAW akan dibunuh, lalu apa yang terjadi? Ya, betul sekali. Maka Nabi SAW dibantu dengan para sahabatnya. Ya, salah satunya siapa? Ali bin Abi Thalib, dan masih banyak lagi. Ali bin Abi Thalib ini menggantikan tempat tidur beliau sehingga Nabi SAW bisa keluar dari Mekah dengan aman. Nah, mereka pun tidak mengetahui bahwasanya yang tidur ini adalah Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala,
faja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ahsaynahum fahum la yubsirun. Jadi mereka tidak bisa melihat bahwasanya Nabi SAW telah keluar dari Mekah bersama dengan sahabat terdekatnya, yaitu siapa? Ya, betul sekali, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Nabi SAW keluar dari Mekah dengan aman, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi orang-orang Quraisy tidak mau membiarkan mereka begitu saja, sehingga dikejarlah Nabi SAW dengan Abu Bakar ini. Mereka dikejar, maka dan sampailah Nabi SAW dengan sahabatnya ini di Gua Thur. Mereka pun tinggal di dalamnya selama 3 hari, yaitu pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, selama dalam Gua Thur ini, lalu siapakah yang memberi mereka makan? Karena saat itu memang bekal Nabi SAW dan sahabatnya Abu Bakar sudah habis. Maka yang mengantarkan makanan adalah Asma bintu Abu Bakar. Asma bintu Abu Bakar adalah anak dari putri dari Abu Bakar As-Siddiq yang mengantarkan makanan ini kepada Nabi SAW. Selain itu ada juga Amir bin Fuhairah yang selalu mengabarkan akan kondisi di sekitar Gua Thur tersebut untuk berjaga-jaga agar orang-orang Quraisy tidak bisa menemukan Nabi SAW dan Abu Bakar yang saat itu sedang bersembunyi di Gua Thur. Kemudian ada Abdullah bin Ariqat Al-Laythi yang membawakan 2 onta untuk Nabi SAW dan juga Abu Bakar untuk perjalanan menuju Madinah. Nah, bersama dengan itu ada bersamaan dengan hal tersebut, Abdullah bin Ariqat ini menjadi penunjuk jalan bagi Nabi dan juga Abu Bakar untuk melalui rute yang aman agar bisa terhindar dari serangan orang-orang kafir Quraisy. Nah, mungkin biar tidak sepaneng ya, nanti kalian bisa lihat ini gambar apa ini ya, apa kupu-kupu ya, bukan kupu-kupu ya, kebanyakan menjawabnya kupu-kupu tapi ternyata bukan. Kita lihat ya apa semuanya ini. Nah, ternyata adalah gajah ya, biar kalian kembali fokus ya. Jadi kembali fokus ya. Tadi udah sampai mana? Ya, betul sekali, udah sampai Nabi SAW akan pergi ke Madinah ya, dan sudah dibawakan 2 onta oleh Abdullah, siapa tadi? Abdullah bin Raqib Al-Laythi yang merupakan penunjuk jalan Nabi SAW untuk pergi ke Madinah. Nah, ketika sudah aman, maka mereka pun keluar dari persembunyiannya dari Gua Thur. Abu Bakar, kemudian Abdullah Al-Laythi ini sebagai penunjuk jalan, dan Nabi SAW juga ikut dalam rombongan tersebut. Mereka memutar rute agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi orang-orang kafir Quraisy tidak mau menyerah begitu saja. Mereka pun mengumpulkan para pemuka-pemuka Quraisy dan orang-orang handal mereka dan membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan Nabi Muhammad akan diberi hadiah 100 ekor unta. Maka tampillah seorang pemuda yang tegar, lagi tegap, pemberani, yaitu Suraqah. Dia pun bisa mengejar Nabi SAW. Akan tetapi naas, kuda Suraqah ini apa? Terjerembab ya. Nah, ini jatuh 3 kali. Nah, 3 kali Suraqah terjerembab di padang pasir, sehingga membuat Suraqah pun ketakutan
dan meminta maaf kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah meminta maaf, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, janganlah kamu mengatakan akan hal ini. Semoga kamu kelak akan mendapatkan 2 gelang yang terbuat dari emas dan perak yang merupakan hadiah dari Kisra Persia. Dan hal itu benar-benar terbukti pada masa Umar. Suraqah mendapatkan hal yang sudah diutarakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Kuba, yaitu daerah dekat Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun sebuah masjid. Nah, masjid inilah yang dinamakan dengan Masjid Kuba, dan ini merupakan masjid pertama dalam Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan perjalanannya sampai di sebuah kampung yang bernama perkampungan Bani Salim bin Auf. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat Jumat di sana dan berkhutbah di sana. Dan disitulah tempat pertama kali terjadinya khutbah dan sholat Jumat. Setelah perjalanan yang jauh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tiba di Madinah dan disambut dengan riuh, gema, dan senang bahagia oleh penduduk Madinah. Mereka menyambutnya dengan tola'al badru alaina sampai dengan selanjutnya. Nah, banyak dari mereka menawarkan tempat untuk Nabi dan Abu Bakar karena kebanyakan mereka memang sudah masuk Islam. Sebab kemarin sudah disinggung kan, ya betul, apa ya, tentang Bai'atul Aqobah ya. Jadi mereka kebanyakan sudah masuk Islam pada Bai'atul Aqobah, sehingga kebanyakan orang-orang Madinah sudah masuk Islam, ya tinggal beberapa saja yang belum. Mereka menawarkan tempat untuk Nabi dan sahabatnya, tapi Nabi membiarkan untanya tersebut untuk memilih tempat di mana dia akan tinggal. Dan ternyata unta tersebut berhenti dan menderu di tempat rumah sahabat yang mulia, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, maka Nabi SAW pun tinggal di rumah tersebut dan memulai dakwahnya sehingga bisa menjadi kuat Islam di Madinah dan mampu mengimbangi kekuatan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Rasulullah SAW pun memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi thamarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi su'ina, barik lana fi muttina, Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuka wa innahu du'aka bi Makkah wa inni ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka li Makkah wa mithlihi ma'ahu. Itu merupakan doa yang dibacakan oleh Rasulullah saat berada di Madinah. Ya mungkin ini ya sebelum kisah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah menuju Madinah, yang di dalamnya butuh perjuangan yang sangat besar untuk menegakkan agama Allah ini. Ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, tadi terkait yang membawakan makanan tadi ya. Iya, itu tadi yang membawa makanan. Siapa tadi? Ada yang masih ingat? Ya, Asma bintu Abu Bakar ya, dia yang membawakan makanan. Ya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, Amir bin Fuhairah. Kenapa menggembala kambing? Ya, tadi jadi Amir bin Fuhairah ini sebagai mata-mata bagi Nabi SAW dan juga Abu Bakar. Dialah yang mengabarkan akan keadaan kaum Quraisy dengan pura-pura menjadi mata-mata dan menggembala kambing, sehingga tidak terlalu ketahuan bahwasanya dia itu merupakan bagian dari kaum muslimin dan merupakan bagian orang Islam yang ikut berkontribusi dalam hijrahnya Rasulullah SAW. Itu ya. Ada lagi? Oh, cukup dulu ya. Oke. Nah itu ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya Nabi SAW melakukan
hijrah dari Mekah ke Madinah ini merupakan hijrah yang memiliki momentum sangat penting dalam Islam, karena disinilah nanti Nabi SAW membangun sebuah negara Islam. Selain beliau sebagai pemimpin umat Islam, beliau juga sebagai kepala pemerintahan. Di dalamnya dibangun undang-undang atas dasar persatuan, atas dasar kemanusiaan, atas dasar persatuan, atas dasar musyawarah dan mufakat, dan atas dasar keadilan. Dan dari sini pula Nabi SAW menjalin hubungan dengan orang-orang Muslim. Ya, Insya Allah di sini ini sangat besar sekali ya perjuangan yang ditorehkan Nabi SAW, sehingga tidak salah bahwasanya Nabi SAW ini menjadi orang nomor satu berpengaruh ya. Dalam sebuah buku Michael Hart disebutkan bahwasanya Nabi SAW adalah orang paling berpengaruh di dunia ya, jadi menjadi nomor satu. Ya mungkin itu sedikit ringkasan ya, dan juga kesimpulannya dari kisah hijrah di Madinah ini. Nah, untuk anak-anak nanti tugasnya itu bisa menceritakan kembali kisah hijrahnya Nabi SAW dan dipresentasikan di depan teman-teman. Itu nanti saya kasih waktu sekitar setengah jam, nanti habis itu baru dipresentasikan salah satu. Dan untuk minggu depan kita akan membahas tentang materi yang tidak kalah menariknya, yaitu langkah-langkah Nabi SAW selama dakwah di Madinah itu apa saja. Nah, itu merupakan bagian penting dari kisah ini. Mungkin untuk pembelajaran kita hari ini itu saja. Jangan lupa ya untuk tetap stay di rumah, kemudian memakai masker dan jaga kebersihan selalu ya, minum air putih yang banyak ya, supaya kita terhindar dari COVID-19 ini. Allahumma amin. Kita tutup untuk pertemuan kita hari ini dengan alhamdulillah sama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.